Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tutorial cara melakukan regresi data panel dengan menggunakan metode panel ARDL atau Pull Min Group atau PMG. Jadi data yang saya gunakan itu cross sectionnya ada Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand, dan time seriesnya itu dari tahun 1989 sampai 2018. Variabel yang saya gunakan itu ada exchange rate atau nilai tukar, ada inflasi, dan ekspor. Untuk exchange rate dan ekspor ini sudah saya dalam bentuk loan supaya dia linear, sedangkan inflasi karena dia emang sudah persen jadi tidak lagi di loan. Salah satu syarat untuk melakukan regresi menggunakan metode panel ARDL itu data kita harus banyak, time seriesnya itu harus panjang, minimal sekitar 30 tahun. Jika data kita sedikit namun cross section kita banyak, seperti misalnya kita meneliti Indonesia, kan biasanya cross section yang kita gunakan itu provinsi, jadi ada 34 provinsi, sedangkan data yang kita gunakan misalnya cuma 10 tahun, itu tidak bisa dilakukan, atau kemungkinan bisa namun hasilnya itu tidak akan bagus. Baiklah, langsung saja. Jadi saya menggunakan program FU10. Pada FU10 ini jadi kita tidak perlu lagi melakukan untuk lebih cepatnya create a new of FUs for file, ini tidak perlu lagi. Jadi kita tinggal tarik aja data kita. Ini kan tadi data saya ini di nama foldernya latihan, kita taruh di sini seperti ini. Nah, tadi sheet yang saya buka itu sheet data saya berada di sheet 2. Di sini berarti sheet 2. Kita pilih next. Nah, kalau urutan data kita sudah benar, itu di sini basic structure-nya itu langsung akan dipilih dates panel. Kalau kita urutannya salah, di sini ada nanti dia dibikin unstructured atau undead ini. Jadi urutan yang benar itu yang seperti ini, ada negara, ada cross section, ada time series, ada variabelnya. Dan untuk cross sectionnya ini semuanya dibikin, misalnya Indonesia semua dari sesuai dengan tahunnya, Malaysia semua seperti itu, jangan sampai ada yang kosong. Kita pilih finish, kita pilih no. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan uji panel kointegrasi. Nah, maksud saya uji stasionaritas data panel. Jadi kita uji variabelnya itu satu-satu, tidak bisa kita langsung semuanya. Pertama variabel yang kita uji itu exchange rate. Nah, ini kita klik view, kita klik unit root test. Di sini kita pilih summary. Sini banyak tapi kita pilih summary. Nah, jadi pada uji panel unit root ini di sini ada dua pilihan, individual intercept dan trend. Jadi semuanya itu harus stasioner di tingkat stasioner. Semuanya harus stasioner, individual intercept harus stasioner, dan individual intercept dan trend itu harus stasioner. Misalnya apabila kita pada tingkat level hanya signifikan di individual intercept, sedangkan individual intercept dan trend itu tidak signifikan atau tidak stasioner, berarti untuk tingkat level itu bisa dikatakan tidak stasioner. Kita beralih ke first difference. Untuk first difference juga sama, kita pilih yang pertama kita uji individual intercept, kedua kita pilih individual intercept dan trend, dan semuanya itu harus stasioner. Kita kembali lagi ke tingkat level, kita klik OK. Untuk di sini kita biarkan saja. Hasilnya seperti ini. Kita besarkan. Nah, jadi menurut uji tingkat level variabel exchange rate tadi dengan individual intercept itu semuanya tidak signifikan atau tidak stasioner, dimana di sini ada 4 pilihan uji, ada Levin Lincu, AM Pasaran, ada F Fisher, PP Fisher. Kita bisa milih salah satu, tapi harus sama ya. Misalnya kita pada variabel exchange rate kita berdasarkan Levin Lincu, berarti variabel ekspor dan inflasi tadi juga kita harus berdasarkan Levin Lincu.
Tidak bisa kita memilih, misalnya di sini kita pilih Levin Lincu, misalnya di sini kita tidak stasioner di Levin Lincu, kita pilih pasaran. Namun nanti pas variabel ekspor kita karena stasioner di Levin Lincu, kita pilih Levin Lincu. Tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus sama. Kalau kita pilih Levin Lincu itu yang variabel lainnya juga Levin Lincu. Kalau kita pilih pasaran dan variabelnya juga lainnya juga itu kita pilih pasaran. Nah, kita kembalikan lagi unit root test. Sekarang kita uji ke individual, intercept, dan trend, masih dalam tingkat level. Nah, hasilnya juga sama, itu semua uji 5 ya, ini ada 5 uji ini semuanya. Oh ya, untuk individual, intercept, dan trend ini ada tambahan satu uji, itu berhitung di statistik. Jadi di sini ada 5, semuanya mengatakan itu variabel exchange rate tidak stasioner di tingkat level. Jadi kesimpulannya variabel exchange rate kita itu baik individual intercept maupun individual intercept dan trend itu tidak stasioner pada tingkat level. Berarti kalau dia tidak stasioner di tingkat level, otomatis itu bisa dipastikan dia stasioner di tingkat first difference. Kita lihat, kita pilih first difference. Di sini individual intercept, yang lainnya sama, biarkan. Nah, bisa kita lihat semuanya itu stasioner. Bisa dilihat probabilitasnya itu di bawah 0,01 ya, 0,01 atau 1%. Dari uji Levin Lincu, pasaran, ADF Fisher, PP Fisher itu mengatakan semuanya stasioner. Kita lihat lagi, kita uji lagi di individual, intercept, dan trend. Nah, sama, hasilnya semua signifikan di tingkat first difference, di mana probabilitasnya di bawah 0,05 atau di sini 0,01. Jadi bisa disimpulkan variabel exchange rate kita itu stasioner pada first difference. Nah, jadi syarat panel ARDL itu variabelnya itu mix stasioner. Maksudnya mix stasioner di sini kita kan ada 3 variabel, exchange rate, ekspor, dan inflasi. Jadi misalnya exchange rate kita itu di first difference, berarti ekspor variabel bebas ekspor dan inflasi tadi salah satunya itu harus stasioner di tingkat level, karena dia harus mix. Ada sebelah kiri variabel terikatnya itu harus level atau itu sudah first difference, berarti sebelah kanannya ada yang harus stasioner di tingkat level. Ataupun sebaliknya, jika tadi variabel exchange rate kita itu stasioner di tingkat level, berarti antara ekspor dan impor tadi variabel bebas kita harus stasioner di tingkat first difference salah satunya. Baiklah, kita close saja ini. Kita sekarang uji variabel ekspor kita. Sama, kita lakukan uji unit root test. Kita pilih tingkat level, individual, dan intercept. Nah, untuk variabel ekspor bisa kita lihat ini dari hasil uji Levin Lincu itu sudah stasioner, di mana probabilitasnya itu di bawah 0,05. Sedangkan untuk uji pasaran Fisher dan PP itu mengatakan tidak stasioner. Berarti kalau kita pakai yang ini atau Levin Lincu, berarti semuanya nanti kita harus berdasarkan uji Levin Lincu. Namun kita masih perlu uji lagi di individual, intercept, dan trend. Masih pada tingkat level, tapi kita ubah di sini. Tadi individual, intercept, sekarang individual, intercept, dan trend. Nah, dari uji individual, intercept, dan trend pada tingkat level, Levin Lincu mengatakan tidak signifikan. Berarti otomatis Levin Lincu dan lainnya ya, ini semuanya mengatakan tidak signifikan, di mana probabilitasnya itu di atas 0,05. Berarti otomatis bisa kita katakan variabel ekspor kita itu tidak stasioner di tingkat level, karena semuanya harus stasioner harus stasioner, baik individual intercept maupun individual intercept dan trend. Tadi kita hanya stasioner di individual intercept. Nah, tadi hanya stasioner di individual intercept, sedangkan
di individual, intercept, dan trend kita tidak stasioner untuk variabel ekspor tadi di tingkat levelnya. Berarti otomatis variabel ekspor kita itu stasioner di tingkat, bisa kita buktikan. Nah, pada first difference dengan individual dan intercept semua variabelnya itu stasioner, maksudnya semua uji itu dari Levin Lincu sampai PP Fisher mengatakan stasioner. Kita lihat pada individual, intercept, dan trend. Nah, sama saja semuanya stasioner. Berarti bisa kita katakan variabel ekspor kita itu sama seperti exchange rate tadi, itu stasioner pada tingkat first difference. Jadi kita tinggal satu variabel. Nah, variabel inflasi ini harus dan wajib itu stasioner, karena tadi exchange rate kita sudah stasioner di tingkat first difference, ekspor itu sudah stasioner di tingkat first difference. Jadi kalau kita mau melakukan panel ARDL kan harus mix tadi kan, harus satu di level, satu di first difference. Variabel inflasi kita ini harus stasioner di tingkat level. Nah, kita pilih level, kita pilih individual, intercept. Nah, menurut uji tingkat level pada variabel inflasi, individual, dan intercept semuanya itu sudah stasioner, dimana uji Levin Lincu itu variabelnya nilai probabilitasnya 0,0439 di bawah 0,05, dan yang lainnya itu juga stasioner di bawah 0,05. Namun kita masih perlu uji lagi individual, intercept, dan trend. Nah, bisa kita simpulkan variabel inflasi kita itu bisa dilihat ini probabilitasnya ini signifikan pada 10% ya, 0,06 masih bisa diterima, dan yang lainnya itu signifikan pada 0 di bawah 0,05. Jadi bisa kita simpulkan variabel inflasi kita itu stasioner di tingkat level, baik secara individual, intercept maupun individual, intercept, dan trend. Jadi ini sudah mix ya, jadi inflasi di tingkat level, ekspor di tingkat first difference, exchange rate di tingkat first difference. Jadi sudah mix, jadi panel ARDL atau metode panel ARDL bisa kita lakukan. Kita tutup. Jadi langkah selanjutnya itu kita melakukan uji atau estimasi. Pertama kita klik variabel dependent kita, learn exchange rate. Kedua kita klik ekspor. Ketiga kita klik inflasi sebagai ekspor dan inflasi sebagai variabel independen. Klik kanan, kita pilih open, kita pilih as equation. Nah, pada sini kita metodenya itu kita ganti, kita pilih PMG atau ARDL, karena di artikel itu biasa disebut panel ARDL ini disebut PMG atau Pooled Mean Group. Dia langsung berubah seperti ini tampilannya. Di sini kita biarkan automatic selection, optionnya kita biarkan model selection kriterianya itu berdasarkan AIC atau AKIK info criterion. Lex-nya kita biarkan berdasarkan automatic tadi, jadi leg ini otomatis berdasarkan kriteria AIC ya. Konstan level kita biarkan, di sini kita kosongkan. Jadi kita langsung klik OK saja. Nah, ini adalah hasil estimasi menggunakan panel ARDL antara pengaruh ekspor, impor, ekspor, dan inflasi terhadap nilai tukar di negara Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Saya besarkan dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di ARDL ini dia langsung ditampilkan itu ada long run, ada short run, dimana ini adalah persamaan jangka panjang, ini adalah persamaan jangka pendeknya. Nah, cara baca hasil estimasi ini adalah sama seperti regresi biasa, dimana kita lihat probabilitasnya variabel ekspor itu signifikan
di mana dia nilai probabilitasnya itu di bawah 0,05, ya hasil di sini itu 0,0246. Sementara variabel inflasi itu tidak signifikan, di mana variabel probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Nah, untuk koefisiennya itu variabel ekspor itu berpengaruh negatif, sedangkan inflasi ini berpengaruh positif. Jadi bisa dikatakan hasil ini sesuai dengan teori, di mana memang yang kita cari nilai ekspor ini harus berpengaruh negatif dan inflasi berpengaruh positif. Artinya begini ya, arti ekspor ini berpengaruh negatif. Jadi ketika ekspor meningkat, itu nilai tukar akan turun. Secara teori kan begitu. Ketika ekspor meningkat, maka nilai tukar akan menurun. Menurun dalam artian ini itu terapresiasi ya. Menurun misalnya dari 14.000 ke 13.000 seperti rupiah terhadap dolar, dari 14.000 ke 13.000 itu artinya terapresiasi. Jadi ekspor meningkat itu akan mengapresiasi nilai tukar rupiah atau nilai tukar di tiga negara tadi. Nah, sedangkan inflasi itu tidak signifikan, namun koefisiennya itu sudah benar. Inflasi meningkat, maka nilai tukar akan meningkat juga. Artinya meningkatnya inflasi akan membuat nilai tukar itu terdepresiasi, namun pengaruhnya tidak signifikan. Nah, jadi cara bacanya begini ya, pengaruh ekspor itu adalah signifikan dengan ketika ekspor meningkat 1%, maka nilai tukar itu ketika ekspor di Thailand, Malaysia dan Indonesia itu meningkat 1%, maka nilai tukar di negara tersebut akan terapresiasi sebesar 0,725%. Cara bacanya seperti itu. Karena kita tadi sudah bentuk persen, jadi kita baca semuanya dalam bentuk persen. Ekspor meningkat 1%, nilai tukar akan terapresiasi sebesar 0,725%. Nah, selanjutnya itu kita melakukan uji kointegrasi. Jadi uji kointegrasi ini untuk melihat adakah hubungan antara jangka pendek dan jangka panjangnya itu. Cara melakukan uji agar kita itu bisa membaca ini estimasi jangka pendeknya ini. Cara melakukan ujinya itu tidak ada di sini. Kita kembali lagi ke variabel tadi. Jadi di variabel ini kita klik semua untuk melakukan uji kointegrasi. Ini namanya panel kointegrasi. Kita klik pertama variabel exchange rate, ekspor dan inflasi. Kita klik kanan. Kita klik kanan, kita pilih as a group. Nah, di sini kita klik view, kointegrasi test, co-integration test, pilih panel kointegrasi test ya. Jangan yang ini, kita pilih panel co-integration test. Nah, di sini itu ada dua pilihan, ada Padroni dan Cow. Yang ini tidak usah kita hiraukan. Ada yang biasa digunakan itu Padroni dan Cow. Jadi pertama kita uji Padroni dulu. Sebenarnya ini sama saja, mana yang lebih bagus, ini semuanya bagus. Jadi misalnya kita tidak signifikan atau tidak ada kointegrasi di Padroni, kita bisa pindah ke Cow. Kalau semuanya tidak ada kointegrasi, berarti estimasi model kita tadi memang tidak ada kointegrasinya dari jangka pendek menuju jangka panjang. Kita pilih Padroni, ini ada individual intercept dan trend, no intercept dan trend. Di sini kita hanya pilih individual intercept, yang sini kita biarkan, tidak perlu diuji seperti kita melakukan uji unit root atau uji stasioner tadi. Di sini kita biarkan, kita pilih OK. Nah, jadi di Padroni ini ada 4 uji ya, panel P statistik, row statistik, PP statistik, ADF statistik. Ini secara common, sedangkan ini secara individual. Nah, jadi kita lihat
dimana probabilitasnya itu semuanya mengatakan tidak ada kointegrasi, dimana nilai probabilitasnya itu di atas 0,05. Jadi jika dikatakan itu ada kointegrasi itu ketika probabilitasnya itu di bawah 0,05. Berarti kita coba uji kointegrasi dengan menggunakan metode Cow tadi. Ini kita pilih kointegrasi tes, kita pilih panel, kita pindahkan ke Cow. Nah, Cow di sini hanya ada individual intercept. Sini kita biarkan juga. Nah, berdasarkan uji Cow tadi bahwa di sini sudah ada kointegrasi. Bisa dilihat di mana nilai variabel probabilitas kita itu 0,0681 itu signifikan pada 10% nilai ADF-nya. Jadi bisa disimpulkan itu model kita ini ada kointegrasi atau ada hubungan antara jangka pendek menuju jangka panjangnya. Jadi ketika kita memasukkan pada artikel atau skripsi kita, yang kita copy hanya bagian sini saja. Lalu di sini kita biarkan jadi yang hanya bagian ini saja. Ya seperti misalnya kita tadi terkointegrasinya di uji Padroni tadi. Nah, yang kita masukkan hanya sini saja. Sampai sini, yang sini tidak usah lagi dimasukkan. Nah, karena kita tadi kointegrasinya terjadi pada uji Cow, jadi yang perlu kita masukkan artikel uji Cow saja, Padroni tidak usah. Nah, kita lihat, jadi kita bisa baca estimasi jangka pendek kita tadi. Nah, jadi dalam jangka pendek itu kita bisa lihat lag yang gunakan itu kita tadi kan lag 4, jadi di sini ada T1, T2, T3, di sini inflasinya ada T1, T2, T3. Nah, untuk yang ini short run ini ya, dalam jangka pendek ini kebanyakan artikel tidak membaca, jadi ini yang untuk yang hasil ini tidak dibaca, dibiarkan saja. Kalau mau baca juga ini kita baca aja random, misalnya cara bacanya itu sama. Variabel inflasi dalam jangka pendek itu berpengaruh signifikan secara dan positif terhadap nilai tukar. Ini juga pada leg 2 nya itu berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Nah, jadi yang paling penting yang harus kita baca itu adalah COINTEX ini. COINTEX ini disebut dengan ECM atau error correction modelnya, di mana ini berfungsi untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi syarat lainnya itu hasil COINTEX ini, COINTEX 01 ini harus signifikan. Ini kita bisa lihat probabilitasnya signifikan di bawah 0,05 dan juga harus bertanda negatif. Syarat untuk panel ARDL ini COINTEX atau ECM-nya ini harus signifikan dan bertanda negatif. Seperti itu. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, di sini artinya ini kan minus 0,063998, artinya ketika misalnya kan ketika terjadi guncangan, biasanya di artikel itu disebut ketika terjadi guncangan atau ketika terjadi fluktuasi, maka itu akan disesuaikan dalam waktu. Ini kita kalikan saja, kita kan data kita 360 data kita 1 tahunan, jadi kita pakai 360 hari, setahun itu dikali 0,0639 0,063998. Nah, itu dapatnya 23,3928. Jadi dalam waktu ketika terjadi guncangan atau ketika terjadi shock, maka itu akan disesuaikan dalam waktu 23 hari, dimana 360 hari dikali dengan 0,06 itu sama dengan 23.
atau kecepatan biasa juga disebut dalam artikel itu kecepatan penyesuaian atau speed of adjustment dari variabel ini itu 0,23 hari. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk uji lainnya itu tidak perlu, seperti uji asumsi klasik itu tidak perlu, formalitas segala macam itu tidak perlu. Nah, di sini juga kita di panel ARDL ini tidak menampilkan R-square dan segala macamnya itu karena memang tidak ada dan tidak perlu dibaca R-square segala macamnya itu. Hanya di sini saja. Jadi kalau kita masukkan itu ke artikel itu sampai sini saja. Sampai sini saja. Jadi mungkin itu. Jadi kesimpulan dari hasil regresi kita menggunakan metode panel ARDL tadi, variabel ekspor itu dalam jangka panjang berpengaruh secara positif, secara negatif dan signifikan. Artinya meningkatnya ekspor akan membuat nilai tukar terapresiasi, di mana dengan koefisiennya itu ekspor meningkat 1%, nilai tukar akan terapresiasi sebesar 0,72%. Sementara itu variabel inflasi itu tidak berpengaruh signifikan, namun tandanya sudah benar. Nah, untuk jangka pendeknya itu bisa kita lihat ini variabel ekspor ini hasilnya sebenarnya sama dalam jangka pendek. Pada dalam jangka pendek itu pengaruhnya signifikan. Jadi bisa dilihat ini dalam jangka pendek itu variabel ekspor berpengaruh signifikan juga, dan dia pengaruhnya itu tapi lebih sedikit ya, di mana 0,06, artinya meningkatnya ekspor sebesar 1% akan mengapresiasi nilai tukar sebesar 0,06. Begitu juga dengan inflasi. Nah, inflasi ini berbeda hasilnya dalam jangka belum saya jelaskan ya karena saya baru baca. Artinya di sini dalam jangka panjang dan jangka pendek mempunyai perbedaan, di mana inflasi dalam jangka panjang itu mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai tukar. Artinya peningkatan inflasi itu akan membuat nilai tukar terdepresiasi. Bisa kita lihat 5 probabilitasnya ini sangat signifikan 0,000. Namun pengaruhnya tidak begitu besar. Artinya meningkatnya inflasi 1% hanya akan mendepresiasi nilai tukar sebesar 0,0111%. Ini jika kita mau baca berdasarkan min 1 min 2 ini kita baca lag-nya ya. Nah, di sini pada lag 1 itu tidak signifikan, lag 2 dia signifikan, lag 3 dia tidak signifikan. Ekspor tadi juga sama, ekspor tadi dia signifikan di lag 2. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika saya juga masih terbata-bata menjelaskan dalam video ini. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.